Shalom, jumpa kembali bersama saya Pendeta Regina Elriana dalam Voice Note Renungan Harian Majelis Resort GKE Puruk Cahu. Pemberitaan firman Tuhan hari ini sesuai dengan Nas Almanak Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu dari Injil Lukas pasal 18 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas tuntunan kasih-Mu yang senantiasa menyertai kami. Saat ini kami hendak mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu bekerja, sehingga firman-Mu ini dapat menjadi suluh dan pelita dalam kehidupan kami. Dengan penuh kerendahan, kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Lukas 18 ayat 15 sampai dengan 17 berbunyi demikian. Yesus memberkati anak-anak. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Melihat itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Demikian bunyi firman Tuhan untuk kita pada saat ini. Sabda Tuhan mengatakan bahwa rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Amin. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada saat ini menceritakan bahwa seorang anak adalah pribadi yang berharga di hadapan Allah. Yesus menempatkan anak-anak sebagai pemilik kerajaan surga. Oleh sebab itu, Yesus memperkenankan anak-anak untuk datang kepadanya, supaya mendapatkan jamahan kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui teks firman Tuhan pada hari ini sebenarnya Yesus ingin mengajarkan kepada para murid bahwa anak-anak bukanlah pengganggu. Justru mereka adalah pribadi yang harus diteladani. Nah, mungkin dalam benak kita saat ini bertanya, kenapa harus seperti anak kecil? Bukankah iman memerlukan kedewasaan? Mari kita telaah bersama tentang firman Tuhan pada saat ini. Pertama, seorang anak kecil sangat menggantungkan diri kepada orang tuanya. Ia mempercayakan hidupnya kepada orang dewasa supaya mendapatkan perlindungan. Bagaimanapun perlakuan orang tua, seorang anak kecil akan tetap menyandarkan hidupnya kepada orang tua. Kedua, anak kecil belum memiliki banyak keinginan, sehingga ia dengan mudah diarahkan kepada Kristus, seperti halnya pada saat itu. Mereka dengan mudah menuruti kehendak orang tua untuk mendapatkan jamahan kasih Kristus. Ketiga, anak-anak memiliki motivasi yang tulus dan jujur. Anak kecil yang belum tahu apa-apa, ia akan mengekspresikan dirinya secara tulus dan jujur. Ia menangis jika merasakan sakit atau lapar, dan ia tertawa jika merasa bahagia. Anak-anak menampilkan diri mereka apa adanya. Nah, Bapak Ibu Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, pada saat ini tentunya kita memahami bahwa betapa pentingnya kita meneladani anak-anak dalam beriman. Seperti halnya seorang anak yang menggantungkan dirinya kepada orang tua, rasa percayanya kepada orang tua, dan ketulusan serta kejujurannya untuk mengungkapkan hidupnya, maka baiklah kita
yang sekarang ini mendengarkan firman Tuhan memiliki hati yang demikian. Sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita dituntut untuk menggantungkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, Bapa kita. Kita pun juga diingatkan untuk memiliki rasa percaya yang penuh kepada Tuhan, serta ketulusan dan kejujuran dalam mengungkapkan identitas diri kita sebagai orang Kristen. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama mempercayakan kehidupan ini hanya kepada Yesus Kristus dengan sepenuh hati, sehingga masing-masing kita beroleh bagian dari kerajaan surga. Amin. Mari kita bersama merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas bimbingan kasih-Mu yang telah memampukan kami untuk mendengar dan memahami pemberitaan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang telah kami dengarkan ini boleh termatrai dengan baik di dalam loh hati dan pikiran kami, sehingga olehnya kami beroleh hikmat yang mampu mengarahkan kami pada jalan kebenaran. Pada kesempatan ini dengan penuh kasih dan kerendahan hati, kami mau doakan saudara-saudari terkasih kami, yaitu Jemaat GKE Itohonyi Tumbang Bahan dan Muara Laung. Kiranya Tuhan senantiasa meneguhkan mereka, agar mereka dapat hidup dalam kesatuan hati, sehingga kehidupan persekutuan dapat terlaksana dengan baik. Oleh karena pertolongan Roh Kudus Tuhan, mereka dapat terus bersekutu, bersaksi, bahkan melayani. Roh Kudus Tuhan pula yang senantiasa menyertai dan memberikan kekuatan kepada mereka, sehingga mereka mampu melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab dengan benar, baik, dan berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyatakan syukur kami atas kasih setia Tuhan yang senantiasa berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas napas kehidupan yang telah Engkau anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur karena Engkau senantiasa menyatakan kebaikan-kebaikan-Mu yang selalu menghiasi kehidupan ini. Kiranya segala hal yang telah Tuhan beri kepada kami dapat membawa kami semakin dekat ke dalam kuasa Tuhan. Dengan tulus dan rendah hati, pada saat ini kami juga mau doakan negeri ini. Kami doakan para pemimpin negeri ini, mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, bahkan desa, khususnya pemerintahan daerah Kabupaten Murung Raya. Kami percaya setiap anak-anak Tuhan yang memiliki tugas tanggung jawab di pemerintahan, Engkau senantiasa menyertai, bahkan juga memberikan hikmat surgawi kepada mereka. Kiranya melalui hikmat surgawi yang telah Tuhan percayakan bagi mereka, senantiasa memampukan dan menopang mereka untuk dapat mengemban dan melaksanakan tugas tanggung jawab dengan benar di mata Tuhan. Demikian hamba-Mu juga mendoakan saudara-saudari terkasih kami yang mengabdikan diri pada lembaga swasta dan yang berwirausaha. Kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang ambil bagian dalam setiap rangkaian usaha pekerjaan yang kami lakukan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan segala sesuatunya hanya di dalam nama-Mu. Kami percaya Engkau akan menuntun dan mengarahkan kami pada jalan kebenaran. Engkau sendiri pun telah merancangkan rancangan yang baik, rancangan yang damai sejahtera bagi kami sekalian. Inilah kami ya Tuhan, yang berseru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau senantiasa menyertai, menuntun, memelihara kehidupan kami. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup,
kami berdoa. Amin. Demikian layanan firman Tuhan dan doa pada hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.